Cahaya Ramadan di jantung London, West End bersinar dengan 30.000 LED. Bulan yang dinanti telah tiba. Kemeriahan Ramadan kini meresap hingga ke jantung Eropa. Kawasan ikonik West End London resmi bersinar dengan kemilau 30.000 lampu LED yang memukau pekan ini. Mulai 2022 kemarin itu ada lampu Happy Ramadan, itu besar banget lampu Happy Ramadannya. Ramadan di Mesir tentu saja semarak sekali. Biasanya Ramadan itu lampu-lampu di mana-mana. Yang aku suka dari idol yang sekarang itu setiap kontestan tuh kayaknya suaranya tuh beragam gitu loh, beda-beda banget. Pemirsa Silet RCTI, gemuruh sukacita menyambut bulan penuh berkah kini terasa begitu nyata di seluruh penjuru dunia. Ramadan bukan sekedar ibadah, namun telah menjadi pesta cahaya dan tradisi yang memikat mata. Berikut spektakulernya suasana menyambut Ramadan di luar negeri dengan berbagai tradisi unik, menarik, dan luar biasa. Versi Silet. Cahaya Ramadan di jantung London, West End bersinar dengan 30.000 LED. Bulan yang dinanti telah tiba. Kemeriahan Ramadan kini meresap hingga ke jantung Eropa. Kawasan ikonik West End London resmi bersinar dengan kemilau 30.000 lampu LED yang memukau pekan ini. Wali Kota Sadiq Khan secara langsung memimpin prosesi penyalaan cahaya yang terinspirasi dari keindahan geometris Islam di Leicester Square dan sekitarnya. Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, dekorasi bertema sundial itu menghiasi Coventry Street hingga Leicester Square dengan motif geometris Islam dan simbol celestial yang memikat. Pesan Happy Ramadan yang bergema di antara Piccadilly Circus akan terus menyala setiap hari mulai pukul 5 sore hingga 5 pagi sebelum bertransformasi menjadi Happy Eid pada 18 Maret mendatang. Reiki Januari, putra dari Ratna Listi yang baru saja lulus kuliah di Inggris pun mengungkapkan pengalamannya saat kota London dihiasi ribuan lampu LED hingga uniknya pengalaman menjalankan Ramadan di sana. Bener banget, terutama di daerah tengahnya London ya, jantung kota London di Oxford Street itu sekarang tuh mulai 2022 kemarin itu ada lampu Happy Ramadan, itu besar banget lampu Happy Ramadannya. Dan sekarang udah mulai menjalar nih ke seluruh London nih lampu-lampu ini gitu. Mungkin kesulitan yang pernah aku alami saat menjalani Ramadan di London, itu nggak sama keluarga aja sih, nggak sama keluarga jadi homesick. Bangga lah sama kaum muslimin yang di sana. Simfoni Ramadan di Turki, harmoni tradisi Ottoman dan nuansa modern. Selanjutnya, meriahnya Ramadan juga meresap hingga ke tanah para sultan dalam balutan Simfoni Ramadan di Turki. Sebuah harmoni luar biasa antara tradisi kental era Ottoman dan nuansa modern yang begitu memukau. Suasana sukacita menyelimuti seluruh penjuru negeri, dimulai dari tabuhan genderang sahur atau davulju yang memecah hening malam hingga dentuman meriam berbuka puasa yang dinanti. Tak kalah magis, lampu mahya yang ikonik kini kembali menghiasi antara menara masjid dengan pesan kebaikan yang bersinar terang di langit malam. Keunikan semakin terasa di Konya melalui tradisi Silvirik,
di mana senyum anak-anak mereka saat saling berbagi makanan dan kebahagiaan. Sebuah perpaduan budaya yang menjaga warisan leluhur tetap hidup di tengah zaman modern. Kalau kita lihat itu indah gitu, kita seneng banget, doain semoga Kinar bisa lihat masjid itu langsung ya. Dulu kan zaman kita obor, berkembang ke bohlam, sekarang lampu-lampu LED, wah marak di mana-mana. Itu membentuk, ada yang membentuk kaligrafi, ada yang membentuk simbol-simbol Islam. Ini luar biasa. Simbol persatuan Mesir menyambut Ramadan, cahaya fanus yang tak pernah padam. Kemeriahan Ramadan yang tak kalah spektakuler juga memancar Mesir yang begitu melegenda. Cahaya fanus kini kembali menyala dan tak pernah padam di setiap sudut kota serta lorong-lorong pasar tradisional. Setiap tahunnya, masyarakat Mesir menyambut bulan suci dengan lentera warna-warni yang cantik. Sebuah tradisi ikonik yang menyimbolkan kegembiraan dan kehangatan persaudaraan sepanjang bulan penuh berkah. Meskipun berakar pada budaya leluhur, menyalakan fanus telah menyatu dengan nafas Ramadan, memberikan makna spiritual yang mendalam bagi siapapun yang melihatnya. Pancaran cahaya dari lentera-lentera tersebut seolah menjadi saksi bisu bagaimana semangat Ramadan mampu menyatukan hati dan menghidupkan suasana kota dengan penuh magis. Lantas, apa kata Ustazah Oki Setiana Dewi yang memang tinggal di Kairo, Mesir bersama suami dan anak-anaknya? Apa saja pengalaman seru Ramadan di sana? Ramadan di Mesir tentu saja semarak sekali. Biasanya Ramadan itu lampu-lampu di mana-mana. Dan malam itu hidup karena semua orang beribadah, malam nggak tidur mereka. Dan sekolah-sekolah, kantor segala macam jamnya lebih dicepatkan ya. Jadi nggak sampai lama gitu belajar atau kerjanya. Kemudian makanan buka puasa banjir ada di mana-mana. Biasanya saya juga suka tuh ngambil makanan gratis, makanan buka puasa karena banyak banget di mana-mana gitu. Pengen ngerasain makanan buka puasa di sini, di sana, di sini karena semua orang ngasih gitu. Karena semua orang berlomba mau jadi orang pemberi makanan buka puasa gitu. Karena mereka tahu betapa banyak pahalanya kan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Jadi Islam itu insya Allah dimanapun tinggal nunggu masanya aja sekarang. Masa-masa Islam akan menyambut masa keemasannya lagi. Pemirsa, Silet RCTI meninggalkan nuansa menyambut Ramadan di berbagai negara. Di lain kisah, persaingan di panggung Indonesian Idol Season 14 kali ini dipastikan bakal semakin membara. Memasuki babak spektakuler show ketiga yang akan digelar nanti malam mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tekanan bagi ke-13 kontestan tersisa tentu tidak main-main. Namun sebelum mereka bertarung habis-habisan, alih-alih penuh ketegangan, mereka mencoba mengusir rasa gugup dengan mengikuti berbagai lomba seru yang mengocok perut. Dan seperti inilah aksi para top 13 Indonesian Idol saling bersaing, mulai dari adu kelincahan bermain hula hoop, balon keliling, hingga berbagai keseruan lainnya. Yang aku suka dari idol yang sekarang itu setiap kontestan tuh kayaknya suaranya tuh beragam gitu loh, beda-beda banget.
karakternya tuh beda-beda gitu. Tidak hanya para kontestan, jajaran juri pun punya cara sendiri untuk menjaga energi sebelum duduk di kursi panas. Judika misalnya memilih untuk aktif bergerak dengan bermain padel, olahraga yang sedang tren guna menjaga stamina dan fokusnya sebelum memberikan penilaian objektif nanti malam. Lantas, bagaimana para juri melihat persaingan top 13 dengan bakat-bakat luar biasa yang semakin panas? Jangan lewatkan pembuktian ke-13 kontestan favorit Anda di babak spektakuler show 3 nanti malam, live pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Oke guys, pemirsa silet seluruh Indonesia, kita lanjutin main padel ya. Jadi ini kita pakai yang memang khusus untuk tenis. Untuk tenis, jadi dia ngegrip, dia punya tapak itu menjaga kaki kita nggak kena ankle. Nah, sebenarnya kalau ini aku dibeliin istri.